Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan perekonomian tidak terlepas dari adanya permintaan dan penawaran. Bagi para manajer produksi, estimasi atau perkiraan permintaan terhadap suatu produk penting untuk diketahui karena berhubungan dengan berapa banyak produk yang akan diproduksi. Jika estimasi permintaan produk dilakukan, maka dapat ditentukan pula estimasi mengenai jumlah anggaran yang harus disediakan oleh bagian keuangan perusahaan. Estimasi permintaan dipahami sebagai proses menemukan nilai-nilai koefisien atau parameter dari fungsi permintaan masa kini atau current values terhadap suatu produk. Nah, untuk lebih memahami mengenai hal tersebut, dalam video kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai estimasi permintaan, analisis regresi sederhana, kemudian analisis regresi ganda, dan estimasi permintaan dengan analisis regresi. Jangan lupa simak terus videonya sampai akhir ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noviatika Salsabila dan nanti akan ada kedua rekan saya yaitu Siti Nur Khalifah dan IDP yang akan membantu menjelaskan mengenai materi ini. Tapi IDP di sini bukan artis Indah Dewi Pertiwi ya, tapi IDP teman kita yaitu Intan Dwi Pratiwi. Oke, we are from Group 4 here on to present the result of our discussion about the material of apa ya? Ya, estimasi permintaan. Have a good time watching guys. Oke, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Kak Atika. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya ya. Nah, di sini Atika akan menjelaskan mengenai penjelasan estimasi permintaan dan metode yang ada di dalamnya. Oke, langsung saja ya. Seperti yang ada di tampilan PPT nih, bahwa estimasi permintaan merupakan kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang, berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Secara teknis, mengestimasi permintaan adalah pekerjaan untuk memperoleh fungsi permintaan atas sesuatu barang ataupun jasa. Nah, dari sebuah fungsi permintaan, selanjutnya kita dapat menganalisis aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan permintaan, termasuk melakukan proyeksi dan mengenali elastisitas permintaan. Nah, pengertian lain terkait dengan estimasi atau penaksiran permintaan adalah proses menemukan nilai-nilai koefisien atau parameter dari fungsi permintaan masa kini atau current value terhadap suatu produk. Nah, adapun rumus dari permintaan yang bisa teman-teman lihat di tampilan PPT ya, bahwa Q sama dengan A plus beta 1P plus beta 2A plus beta 3Y dan seterusnya ya. Nah, dari persamaan tersebut, estimasi permintaan mencoba mencari nilai koefisien dari beta 1, beta 2, beta 3, dan seterusnya yang merupakan nilai koefisien atau parameter pengaruh dari masing-masing variabel terhadap jumlah yang diminta oleh konsumen. Nah, koefisien beta menunjukkan jumlah kenaikan atau penurunan penjualan sebagai akibat dari perubahan setiap variabel sebesar 1 unit. Nah, besarnya nilai setiap variabel pada saat ini dapat diketahui dan atau ditemukan melalui suatu penelitian. Nah, koefisien dari variabel-variabel ini menjadi rahasia penting dalam pengambilan keputusan. Nah, koefisien ini menjadi kunci bagi pembuatan keputusan manajerial. Terdapat beragam cara estimasi permintaan yang dapat kita kelompokkan ke dalam dua metode. Yang pertama ada metode langsung dan yang kedua ada metode tidak langsung. Nah, jadi yang pertama terkait dengan metode langsung, ini merupakan metode menaksir permintaan dengan melibatkan langsung konsumen. Nah, ini bisa melalui wawancara dan survei atau pasar simulasi, bisa juga dilakukan melalui eksperimen pasar terkendali. Kemudian yang kedua terkait dengan metode tidak langsung, ini merupakan metode menaksir permintaan dengan menggunakan data-data sekunder yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya menemukan hubungan statistik antara variabel dependen dengan variabel independen. Nah, salah satu teknik yang sering digunakan untuk estimasi dengan metode tak langsung ini adalah teknik analisa regresi, baik sederhana maupun berganda.
Nah, terdapat beberapa pendekatan untuk mengestimasi permintaan, mulai dari yang sederhana hingga yang relatif kompleks. Nah, beberapa metode estimasi permintaan konsumen yang bersifat kualitatif direktif yaitu ada customer survey, kemudian metode observasi, lalu ada juga klinik customer, dan yang terakhir yaitu metode market eksperimen. Oke, kita bahas satu persatu ya guys mengenai metode ini. Jadi, customer survey merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi para pelanggan dengan cara wawancara secara langsung atau memberikan kuesioner yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, dilakukan dengan mewawancarai para pembeli potensial untuk mengetahui beberapa yang akan mereka beli jika suatu variabel yang mempengaruhi permintaan diubah. Nah, kelemahan dari metode ini yaitu biayanya ini relatif mahal atau besar karena individu yang diwawancarai harus mewakili pasar secara keseluruhan. Nah, hasil survei tidak realistik karena konsumen tidak memberikan jawaban yang akurat, bisa karena ditutupi kekurangan mereka. Kemudian adanya faktor leading dalam usaha probing, kemudian salah tafsir responden atas pertanyaan yang dapat menimbulkan jawaban yang salah. Akurasi jawaban dan kesejangan antar intensi atau dalam jawaban ini dengan realitas aksi pembelian juga dapat dinilai kurang baik ya. Kemudian yang kedua ada metode observasi yang merupakan pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Nah, metode ini digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen atau pelanggan dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh salesman yang ditugaskan oleh manajer perusahaan. Nah, hal ini dilakukan untuk mengamati perilaku partisipan dalam pasar yang disimulasikan serupa dengan pasar sesungguhnya. Kelemahan dari metode ini adalah seringkali tidak memberikan gambaran yang objektif dari konsumen, tapi gambaran justru subjektif dari salesman. Nah, bila partisipan tahu bahwa ia diamati, mungkin ia juga akan berpretensi. Kemudian biaya yang mahal sehingga sampel pun sedikit dan terdapat bahaya sampel yang tidak representatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada klinik customer yang merupakan eksperimen lab di mana partisipan diberi sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakannya dalam suatu toko simulasi dan mengamati bagaimana reaksi mereka jika terjadi perubahan harga, pendapatan, selera, dan lain-lain. Nah, partisipan diberikan uang atau voucher yang dapat dipergunakan untuk berbelanja dengan uang tersebut di suatu pasar simulasi. Nah, partisipan ini dipilih seksama untuk dapat mewakili target pasar produk tersebut. Kelemahan dari metode ini yaitu kemungkinan cara membelanjakan uang pemberian akan berbeda dengan membelanjakan uang sendiri ya. Kemudian yang terakhir yaitu metode market eksperimen yang merupakan suatu cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba dari segmen pasar tertentu. Nah, uji coba ini dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dalam pasar yang terpilih sebagai sampel, beberapa variabel mempengaruhi pembelian dikendalikan oleh peneliti untuk mengetahui dampaknya terhadap permintaan konsumen. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu relatif sulit untuk mengendalikan sampel dan variabel di pasar. Nah, biaya yang mahal juga mengakibatkan hanya sedikit sampel yang diperoleh dan terdapat bahaya sampel yang tidak representatif. Nah, metode estimasi yang sudah sedikit saya jelaskan tadi merupakan beberapa metode estimasi yang bersifat kualitatif direktif. Artinya, metode ini menggunakan data yang secara langsung diperoleh dari konsumen untuk mengestimasi permintaan mendatang dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Agar hasil analisis ini bersifat mendalam, kita harus membubuhinya dengan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang sering digunakan adalah analisis regresi yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya ya guys. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Iva. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi sederhana. Regresi linier atau linear regression adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Analisis regresi merupakan sebuah analisis yang mana mempelajari tentang hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif, sehingga satu variabel dapat diramalkan atau predikat dari variabel lainnya.
Hubungan antara dua variabel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan fungsional dan hubungan statistik. Persamaan regresi linear sederhana biasanya dirumuskan dengan Y sama dengan A plus BX, yang mana Y adalah garis regresi atau variabel respons, A adalah konstanta interansif atau perpotongan dengan sumbu vertikal, dan B adalah konstanta regresi atau slope, kemudian X adalah variabel bebas atau predikator. Kemudian ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis regresi linear sederhana. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan dari analisis regresi, kemudian mengidentifikasi variabel, manakah variabel prediktor dan manakah variabel respons. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data berbentuk tabel yang kemudian kita hitung mana X kuadrat, XY, dan total masing-masingnya. Selanjutnya, menghitung A dan B menggunakan rumus, kemudian membuat model persamaan regresi, garis regresi, kemudian melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau variabel respons. Yang terakhir adalah menggunakan uji signifikansi, menggunakan uji T, dan menentukan regresi linear sederhana. Materi selanjutnya tentang regresi berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen yang dilambangkan dengan X1, X2, sampai dengan Xn, dengan variabel dependen yang dilambangkan dengan Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan analisis regresi berganda dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 sampai dengan Bn Xn, yang mana Y merupakan variabel dependen, kemudian X1 dan X2 adalah variabel independen, A merupakan konstanta nilai, dan B merupakan koefisien regresi. Selanjutnya, koefisien regresi berganda. Pada analisis regresi berganda, nilai koefisien korelasi berganda dapat diperoleh dengan mengakarkan nilai koefisien determinasi R kuadrat secara keseluruhan. Nilai yang diperoleh dilambangkan dengan R besar, disebut dengan koefisien korelasi berganda, atau bisa juga dikenal dengan koefisien korelasi majemuk. Berikut adalah asumsi pada regresi linear. Yang pertama ada model adekuat. Kemudian ada asumsi linearitas, asumsi independensi, dan non-oktorelasi. Selanjutnya ada asumsi normalitas, kemudian asumsi homoskedasitas, kemudian yang terakhir ada asumsi non-multikolinearitas. Nah, yang terakhir akan dijelaskan oleh Kak Intan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai estimasi permintaan dengan analisis regresi. Estimasi permintaan dengan menggunakan analisis regresi secara spesifik akan membahas tentang spesifikasi dan model yang akan diestimasi, kebutuhan akan data, bentuk fungsional yang mungkin bagi persamaan permintaan, dan evaluasi hasil terhadap ekonometri yang diperoleh. Nah, adapun langkah-langkah estimasi permintaan dengan regresi, yaitu yang pertama bisa dengan spesifikasi model dengan cara mengidentifikasi variabel-variabel. Misalnya itu HID sama dengan F, kurung buka PX, I, PY, A, T. Kemudian yang kedua yaitu dengan pengumpulan data. Yang ketiga ada spesifikasi bentuk persamaan linear, seperti HID sama dengan A dikurangi A1, PX ditambah A2 tambah A3, PY tambah A4, A sama dengan A5. Yang pangkat itu HID sama dengan A, PX, B pangkat, PY, C pangkat. Kemudian estimasi nilai-nilai parameter yang keempat, dan yang kelima yaitu pengujian hasil. Analisis regresi permintaan adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan ketergantungan dari suatu variabel terhadap satu atau lebih variabel lain. Jadi, teknik ini dapat diterapkan untuk mencari nilai dari koefisien-koefisien tersebut
menunjukkan pengaruh dari variabel yang menentukan permintaan sebuah produk. Nah, untuk analisis regresi, kita membutuhkan sejumlah observasi, masing-masing terdiri dari variabel dependen Y dan nilai variabel independen X yang berhubungan. Analisis regresi ini memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan dari pola hubungan yang ditunjukkan oleh hasil observasi. Nah, dalam analisis ini dapat digunakan data runtut atau time series maupun data seksi silang atau cross section. Nah, apa sih analisis runtut waktu atau time series? Nah, analisis runtut waktu menggunakan observasi yang telah dicatat selama waktu tertentu dalam situasi tertentu. Misalnya nih ya, tingkat harga dan penjualan bulanan suatu produk dan sebuah perusahaan yang telah dikumpulkan selama 6 atau 12 bulan. Nah, satu masalah dalam analisis ini adalah bahwa beberapa faktor yang tak dapat dikendalikan yang mempengaruhi penjualan cenderung untuk berubah selama periode waktu tersebut, sehingga beberapa perbedaan dalam observasi penjualan merupakan akibat dari pengaruh-pengaruh ini dan bukan pengaruh dari tingkat harga. Nah, jika perubahan variabel-variabel tak dapat dikendalikan atau dapat diamati dan diukur, perubahan variabel-variabel tak terkendali tersebut dapat diamati. Nah, kita dapat memasukkan variabel-variabel ini sebagai variabel independen dalam analisis regresi. Misalnya, tindakan para pesaing dan perubahan tingkat pendapatan konsumen sebaiknya dikuantifikasikan atau secara langsung atau dengan variabel proksi yang tepat dan dimasukkan ke dalam analisis. Nah, yang kedua itu ada analisis seksi silang atau cross section. Nah, analisis seksi silang menggunakan observasi-observasi dari perusahaan yang berbeda dalam lingkungan bisnis yang sama. Dengan demikian, analisis ini bisa mengurangi masalah yang ditimbulkan oleh perubahan variabel-variabel tak terkendali sepanjang waktu, tetapi timbul faktor-faktor seperti efektivitas tenaga penjualan, posisi aliran kas, tingkat kegiatan promosi, dan tujuan manajemen berbeda-berbeda antar perusahaan. Maka, kesemua hal tersebut akan mempunyai dampak yang berbeda pula terhadap tingkat penjualan. Sekali lagi, jika faktor-faktor ini dapat dikuantifikasikan dan datanya dapat dimasukkan ke dalam analisis regresi, untuk mengetahui dampaknya terdapat variabel dependen. Kemudian yang selanjutnya yaitu linearitas persamaan regresi. Dengan hipotesis bahwa Y merupakan suatu fungsi dari X atau beberapa variabel X, maka dapat ditentukan bentuk ketergantungan variabel Y terhadap variabel-variabel X. Dalam analisis regresi menurut ketergantungan dinyatakan dengan A itu bentuk linear, itu kan sama dengan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus titik-titik ditambah BA XA plus E. Nah, di mana E adalah nilai kesalahan atau residu yang timbul karena adanya perbedaan antara nilai aktual setiap Y dan diobservasi untuk setiap nilai X dengan nilai Y yang ditaksir oleh persamaan regresi untuk nilai-nilai X tertentu. Nah, untuk observasi individual bisa terjadi nilai-nilai residu negatif atau positif sebab adanya variasi random dari nilai Y. Kemudian yang kedua itu ada bentuk non-linear. Itu rumusnya Y sama dengan AX1 beta 1 X2 beta 2, di mana variabel-variabel independennya X1 dan X2 itu mempunyai pengaruh berganda terhadap variabel independen dependen Y. Hubungan garis lengkung ini dapat dinyatakan sebagai suatu hubungan garis lurus dengan transformasi logaritma dengan menglogaritmakan nilai Y, X1 dan X2. Kemudian yang ketiga itu ada bentuk logaritma. Itu rumusnya seperti log Y sama dengan log A plus B1 log X1 plus B2 log X2. Dalam bentuk ini, persamaannya menjadi linier dan koefisien B1 dan B2 langsung dapat dicari dengan analisis regresi. Koefisien A pada persamaan di atas dapat diperoleh dengan
membalikkan transformasi atau yakni dengan anti-log atau nilai log A yang diberikan analisis regresi tersebut. Kemudian yang keempat itu ada bentuk kuadratik, itu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X1 pangkat 2. Nah, kemungkinan lain bentuk fungsi yang cocok untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen adalah bersifat kuadratik, yaitu dengan mengkuadratkan variabel independen yang sama, X1. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu ada bentuk pangkat 3. Itu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X1 pangkat 2 plus B3 X3 pangkat 3. Nah, bentuk fungsi pangkat 3 ini dapat digunakan pada kasus fungsi produksi dan fungsi biaya total. Dan analisis regresi dapat digunakan untuk menentukan nilai-nilai parameter A, B1, B2, dan B3. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai pengestimasian parameter-parameter regresi. Metode kuadrat kecil sering disebut ordinary least squares atau ULS adalah proses matematis untuk menentukan intercept dan slope garis yang paling tepat yang menghasilkan jumlah kuadrat deviasi atau simpangan yang minimum. Nah, perhitungan persamaan regresi secara mendalam tidak dijelaskan dalam hal ini karena sebab telah tersedia program komputer. Nah, secara sederhana disajikan bagaimana cara mendapatkan dan tanpa pembuktian melalui alfa sama dengan Y dikurangi beta X, terus beta sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y, kemudian dibagi N sigma X pangkat 2 kurangi sigma Y pangkat 2. Di mana Y adalah rata-rata aritmatika untuk nilai-nilai Y, X adalah rata-rata aritmatika untuk nilai X. Sigma melambangkan jumlah dan hal-hal yang dimaksud yang ditujukan, dan N adalah jumlah observasi atau titik data. Nah, demikian tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai estimasi permintaan. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan teman-teman semua tentunya. Terima kasih karena sudah berkenan menyimak video ini hingga akhir. Saya mewakili teman-teman kelompok 4 pamit undur diri dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.